gimana ya, ngerasa mental tuh udah teruji gitu. Pas nggak ada duit, kita jalanin gitu kan. Pas kita ada duit banyak, kita nggak menghambur-hamburkan. Perkenalkan, saya Dini. Saya owner dan founder dari Lapak Cindo, usaha olahan ikan yang domisilinya di Kabupaten Bekasi. Jadi kebetulan saya backgroundnya jurusan teknik kimia, pernah bekerja di perusahaan multinasional dan akhirnya memutuskan untuk fokus usaha mulai 2019 sampai hari ini. Saat menikah itulah saya membangun usaha. Niatnya apa? Alhamdulillah ini dapat suami couple yang sevisi dan semisi, ekstrim karena kan sama-sama bekerja, tapi kita tuh pengen punya sesuatu yang bisa berdampak, nggak hanya untuk kita sendiri, tapi untuk orang lain. Awalnya itu untuk bermanfaat dan keberkahan. Karena kalau untuk nyari uang aja gampang gitu loh. Kita bisa kerja, kita bisa jualin produk-produk orang, gampang nyari uang. Tapi kalau untuk nyari keberkahan, nyari kebermanfaatan untuk orang lain, itu sih yang mungkin gak semua orang bisa. Karena aku suka banget kata-kata bahasa Cindo. Nah, Cindo itu Mbak artinya bukan yang viral, bukan yang sedang hits di anak-anak Gen Z sekarang ya. Itu artinya bahasa Palembang yang artinya cantik, bagus. Jadi kalau orang Palembang tuh kalau ngelihat misalkan jembatan Ampera, Cindonia, jembatan Kito, misalkan, wah bagus banget nih jembatan Ampera gitu kan. Akhirnya suami sama saya berpikir, kenapa nggak kita buat usaha aja namanya Lapak Cindo? Karena kita tidak hanya ingin mengeluarkan satu produk, tapi banyak produk yang berkualitas seperti itu. Keresahan apa sih, masalah apa yang harus kita temukan di usaha kita dan bisa jadi solusi untuk kita dan orang lain seperti itu kan. Suami sama saya itu orang Palembang asli, jadi kalau nggak makan pempek itu nggak afdol. Kalau orang Palembang itu biasanya ngirup cuko. Nah saking lemaknya pempek itu ngirup cuko, mau beli pempek di sini mahal. Budgetnya lumayan, kalau di Palembang kan semua rata-rata jual pempek, harganya pun terjangkau bahkan sangat murah seperti itu. Kalau setiap hari makan ya kayak jajan cilok lah di sini kan. Tapi ternyata kalau di sini agak kesulitan untuk mendapatkan bahan baku juga. Suami punya ide, coba kamu buka, kamu buat sendiri pempek biar kita lebih hemat budget kan. Gimana cari bahan bakunya? Saya bingung, kalau di Palembang saya bisa menemukannya banyak sekali. Akhirnya dari sana mikir, oh iya ya bahan bakunya sulit, kita juga mungkin nggak bisa buat terus menerus. Akhirnya berpikir di sini ada peluang usaha untuk orang-orang yang merantau, yang rindu makanan khas Palembang khususnya, tapi bisa jadi keterbatasan budget ataupun ekonomi seperti itu, tapi pengen terus menikmati. Setelah lulus kuliah, orang tua saya tuh pengennya saya masuk sekolah kedinasan agar gratis ya kan, kuliahnya nggak bayar, bisa langsung kerja. Saya coba kedinasan itu ada 3 besar, IPDN, STIS, sama STAN. Yang lolos IPDN Mbak, kita nggak bayar sepeser pun, tapi kita lolos masuk koran tanpa fee buat bayar itu nggak ada sama sekali. Dan ayah saya ngomong apa coba? Aku nggak mau ngelanjutin, aku nggak mau masuk IPDN. Kenapa? Kata yang lain kan pada nggak seneng. Kenapa? Itu bagus gini-gini, apalagi orang-orang yang ikut tes, yang ibunya bapaknya ikut kan. Kenapa kamu sombong sekali, bla 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 bla. Nah akhirnya ayah saya cuma kayak gini, cuma ayah saya doang yang, mama saya marah, kenapa kamu nggak ambil, sayang kan, kamu bisa langsung nanti jadi pemerintah, pejabat gitu kan. Hanya ayah saya yang ngomong kayak gini, udah nggak apa-apa, kamu jadi pengusaha aja. Sampai segitunya maksudnya, udah kamu di teknik kimia aja. Mungkin aja kamu nanti bisa punya pabrik spidol, bisa kamu punya pabrik sabun, bisa punya pabrik olahan lain yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi trigger saya sampai hari ini, kenapa saya mau berwirausaha itu salah satu dari orang tua saya, ayah saya. Alhamdulillah ayah saya masih hidup. Kalau alhamdulillah dikasih umur panjang, itu yang bikin saya
semangat terus. Makanya kita tuh sekarang nostalgia sama adik-adik kan. Ya Allah, kita sekarang enak banget ya bisa beli ayam, misalkan 1 bucket kan. Dulu tuh kita beli 1 ayam dada, harus dada. Kalau orang tua tuh jangan paha kan. Bagi bertiga, berempat, berlima gitu kan maksudnya. Sekarang kita mau buat anak kita mau beli kentang, mau beli nugget, mau beli roti, apa aja bisa gitu loh Mbak. Dengan harga budget berapa aja kita bayarin. Tapi kalau dulu tuh kerasa banget maksudnya sama orang tua. Nanti janji nanti pulang kerja ayah beliin ini ya, sampai berapa hari tuh nggak dibeliin pernah. Jadi kerasa maksudnya gimana ya, ngerasa mental tuh udah teruji gitu. Pas nggak ada duit kita jalanin gitu kan, pas kita ada duit banyak kita nggak menghambur-hamburkan. Jadi maksudnya ketika kita ketika kita ada duit nggak ada, misalkan sama suaminya lagi nggak ada duit, ya kita it's okay, life must go on gitu loh. Kita jalanin, kita malah bersyukur. Oh hari ini kita nggak punya uang nih, rezeki. Mungkin besok kata Allah ada nih banyak nih, tenang gitu. Jadi akhirnya tidak ada kegelisahan sama sekali. Kita ada duit nggak ada duit, kita tetap berjalan. Kita tetap berjalan, kita tidak melakukan, misalkan gini, misalkan sama suami ada usaha kekurangan dana apa misalkan kan, sebisa mungkin kita jangan sampai keluar gitu. Orang tua nggak perlu tahu cerita gitu. Kita nggak punya duit, nggak punya barang misalkan kan, ada barang kita jual misalkan nggak, saking gimana caranya biar orang tuh ngeliat kita tuh happy aja terus, nggak pernah ngeliat kita susah gitu kan. Jadi itulah kira mental yang inilah yang teruji yang kita lakuin sama suami tuh yang kita kita implementasikan gitu loh. Bahkan suami dulu lebih sulit gitu loh, orang tuanya hanya pekerja biasa gitu kan, anaknya banyak, akhirnya pontang-panting minjem sana sini kan, suami cerita harus berbagi kan. Jadi akhirnya oh sama nih kita ayo kita sama-sama bangun bangkit, kita bisa gitu loh. Jadi ketika down, usaha nggak jalan, nggak ada penjualan, duit cuma 45.000, it's okay, happy banget kita. Bahkan ya udah makan apa aja yang ada gitu loh, besok insya Allah ada rezekinya. Benar kata Allah, aku lipat gandakan. Nah akhirnya sampai hari ini kita belajar, nggak ada duit ya udah, aku nggak ambil pusing, masih besok nanti ada aja rezekinya. Entah tiba-tiba ada yang tetangga ngasih makanan misalkan kan, tiba-tiba orang tua nih ambil nih di rumah ada ini misalkan, tiba-tiba nanti ada yang ngirimin customer ke kita nggak tahu. Jadi bener-bener deh mental itu sih yang udah kita lewatin, dan akhirnya jadinya kita sampai hari ini bisa bertahan, bisa terus melaju gitu loh. Jadi nggak sampai yang stres banget, nggak, karena kan apalagi kita punya agama ya, kita punya pedoman, punya pegangan, jadi ya nggak sampai segitunya. Mohon maaf kalau masih banyak salah gitu kan, apalagi kita keras kepala ya gitu ya, kita pengen maunya kayak gini tapi mungkin orang tua maunya gini. Cuma kakak bangga banget sama Abi gitu loh, meskipun mungkin secara tidak langsung nggak pernah ngomong aku sayang banget sama Bi, jarang gitu, malu ya gitu kan, apalagi udah gede kan. Cuma ya kayak gitu, kalau ada orang nanya kenapa kamu mulai usaha, salah satunya adalah Abi saya. Jadi saya gak ceritain mama saya, malah saya ceritain ayah saya. Jadi kayak lebih maafin kakak gitu kan, maafin aku mungkin masih durhaka, belum bisa bahagiain, tapi dengan cara ini mungkin kakak bisa lanjut gitu loh, bisa apa ya, memenuhi mimpi-mimpi Abi kita. Meskipun Abi itu pengennya aku punya usaha di bidang kimia, cuma akhirnya aku punya usaha di bidang food and beverage. Tapi Abi tuh pasti bangga banget sama aku, karena suka ceritain aku ke orang-orang. Cuma mungkin itu aja sih Bi, maksudnya kakak sayang maksudnya sampai hari ini inspirasi terbesar kakak itu untuk apa ya, ngembangin usaha itu dari Abi. Jadi kakak sayang banget sama Abi. Kalau ditipu sih enggak sih, alhamdulillah. Cuma pernah ada kesalahan miskomunikasi saat sebelum fokus ke olahan ikan yang produk khas Palembang. Pernah buat snack karena tujuan kita ekspor saat itu, gimana caranya biar ekspor dan tahan lama produknya. Itu keripik tempe saat itu ya, mungkin ngerasa banget sih
eh, masuk ke retail, kayak kita kerja sama pemerintah, sama swasta, sama Indomaret, sama Hypermart, sama banyak sih, M Block Space. Itu kita ngirim banyak, modal sendiri, bayarnya lama, dan akhirnya produknya nggak laku, kebuang, kebakar. Itu sih yang bikin sesek dada. Maksudnya banyak banget, berapa juta, mungkin puluhan juta sih dana. Terus dulu juga sempat kerja sama brand ambassador gitu kan, dan akhirnya ternyata penjualannya nggak terlalu oke, tapi kita harus tetap membayar fee ke brand ambassadornya gitu loh, selebgram. Cari DNA bisnisnya, jadi cari passion bisnis dulu. Jadi misalkan kalau saya kan memang hobi jajan, hobi jalan-jalan. Jadi kalau nggak makanan ataupun tentang yang berbau dengan perjalanan ya. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang tertarik misalkan di bidang pertanian, di bidang fashion, go ahead gitu loh, jalanin aja. Karena kita nggak tahu di mana momentumnya. Sama kayak Lapak Cindo. Dulu mungkin jualan produk orang, kita jualin produk-produk kemasan, sampai akhirnya ketemu DNA yang bener-bener kita banget. Ternyata di produk-produk olahan ikan, produk khas Palembang, sampai hari ini jalaninnya makin semangat seperti itu. Dan teman-teman UMKM itu jangan mudah jangan mudah terikut arus gitu loh, jangan mudah melihat pencapaian orang lain. Karena misalnya gini, oh si A usahanya baru setahun tapi udah kaya banget gitu loh, jangan triggernya ke sana, tapi lebih ke triggernya itu niatnya itu untuk apa gitu loh, kebaikannya apa. Karena sebenarnya usaha dengan nyari duit itu gampang banget, bisa jual produk orang se-ekstrim mungkin ya kan, kalau mau cuma cari duit kan. Tapi kalau mau cari ketenangan, cari kebahagiaan yang mungkin orang nggak bisa rasain, itu bisa dilalui dengan mencari produk-produk yang gue banget gitu loh kalau bahasa Jakartanya kan. Jadi cari, terus gali, jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk sharing sama orang lain. Karena jujur perjalanan Lapak Cindo ini ketemu produk yang kemasan, produk yang olahan frozen, itu sharing sama orang. Oh kamu coba buka ini, ada peluang, oh coba ini, cari data ini. Jadi akhirnya di-combine, menemukan satu produk yang akhirnya sampai hari ini existing gitu loh. Jadi jangan malu untuk cerita sama orang, tanya sama orang, apalagi yang udah lebih sukses duluan seperti itu. Jadi kalau untuk orang yang lebih muda kita pasti dapat hikmahnya, kalau orang yang lebih tua pasti juga dapat hikmahnya. Jadi jangan pernah meremehkan orang lain. Cari hikmah dari masing-masing orang. Mungkin dari salah satunya, dari orang-orang itu bisa jadi rezeki kita, perantara rezeki kita datang.